adik-adik pelajar dan teman-teman pecinta fisika. Kita bertemu kembali di John Frediton dan channel. Baik, langsung saja. Kali ini kita akan coba membahas soal dari buku paket Erlangga halaman 94 nomor 7. Mari kita pahami kalimat soalnya. Muatan positif Q kolom ditempatkan di X sama dengan min 1 meter dan muatan minus 2 Q kolom ditempatkan di X sama dengan positif 1 meter. Baik teman-teman, yang perlu kita tekankan di sini di X sama dengan min 1, di X sama dengan positif 1. Artinya min 1 dan positif 1 itu menandakan posisi. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa jika bicara tentang posisi, maka negatif positif harus kita perhitungkan. Baik, kita lanjut. Muatan uji positif Q kolom yang diletakkan di sumbu X akan mengalami gaya total 0. Ya, akan mengalami gaya total 0 jika terletak di X sama dengan titik-titik. Maka kemungkinannya dia bisa kita letakkan di sumbu X yang negatif atau positif juga. Ya, karena yang dipertanyakan adalah posisi. Nah, baik teman-teman, jika bicara gaya total 0, mari kita review sedikit apa maksudnya. Ya, misalkan saya katakan ada muatan positif, misalnya 2 kolom. Lalu di sini juga saya buatkan muatan positif 2 kolom. Di manakah muatan ketiga harus kita letakkan? Ya, muatan ketiga juga positif 1 kolom agar resultan pada muatan ketiga sama dengan 0. Ya, maka konsepnya dari rumus kita bahwa F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat, berarti besar muatan menentukan besarnya gaya, lalu jarak juga. Ya, maka jika ini datanya teman-teman, bisa saja langsung kita tetapkan bahwa Q3 harus kita letakkan di tengah. Mengapa? Antara 2 kolom dengan 1 kolom tolak menolak. Ya, ini menolak di sini, lalu ini juga menolak. Nah, karena besar muatannya sama, berarti tenaganya sama. Ya, untuk kasus ini berarti ini tinggal kita buat jaraknya 2 cm, dari sini juga 2 cm. Ya, jadi jaraknya sama, muatannya sama, pasti resultannya 0. Karena mereka tolak menolak. Lalu yang kedua, ya, mari kita coba buatkan logikanya. Katakan saya letakkan di sini muatan positif 2 kolom. Lalu ada muatan lain saya letakkan positif 4 kolom. Nah, pertanyaannya, jika muatan ketiga minus 2 kolom, ya, muatan ketiga minus 2 kolom, ingin saya letakkan, maka kira-kira di mana kita posisikan supaya resultannya ini 0? Artinya supaya resultan pada minus 2 kolom 0. Kira-kira begini teman-teman. Ya, jika ini kita letakkan di sini minus 2 kolom, hubungan positif negatif tarik menarik. Ini menarik. Hubungan positif negatif tarik menarik. Jadi tidak mungkin 0. Mengapa? Karena mereka searah. Ini akan kita jumlahkan. Ya, maka kemungkinan supaya bisa 0 ini harus kita letakkan juga di sini. Misal minus 2 kolom. Maka hubungannya minus dengan positif tarik menarik. Oke. Hubungan negatif dengan positif tarik menarik. Nah, jadi karena gayanya berlawanan,
ada kemungkinan resultan di sini 0 saat besarnya gaya ini sama dengan gaya ini. Lalu konsep yang kedua, sesuai dengan rumus, semakin besar muatan, gaya semakin besar. Berarti dia harus condong kita letakkan ke yang negatif, yang lebih kecil. Artinya dia harus kita letakkan lebih dekat kemari karena jaraknya lebih kecil. Bisa teman-teman? Jadi konsepnya tadi yang pertama, kita harus gambarkan dulu interaksi antar muatan. Lalu yang kedua, kita harus bisa prediksi, minimal kita bisa asumsikan kira-kira kemana dia harus kita tempatkan berdasarkan rumus F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Baik, kembali ke soal kita. Ya, muatan positif Q diletakkan di X minus 1. Ini dia teman-teman. Jadi minus 1 itu artinya di kiri 0 ya. Lalu positif di kanan. Maka saya katakan tadi kita bicara posisi. Ini muatan Q2. Nah, muatan uji positif Q yang diletakkan. Artinya, di mana kita tempatkan muatan ini supaya resultan yang dialami sama dengan 0 ya. Resultan pada muatan Q sama dengan 0. Baik teman-teman, jika saya namain ini adalah muatan A, lalu ini muatan B, sedangkan yang akan kita hitung adalah muatan C. Jika muatan C, ya kita prediksi dulu. Jika muatan C kita letakkan di sini positif Q. Coba kita lihat interaksinya. Maka antara muatan A dan muatan C, positif dengan positif tolak menolak. Berarti bisa kita gambarkan gaya tolak muatan A pada C ya. Ini ditolak oleh muatan. Lalu interaksi antara muatan B dan C, B-nya negatif, C-nya positif, tarik menarik. Nih teman-teman, maka tarikan B pada C. Oke, adakah kemungkinan resultannya 0? Ada. Ya, karena mereka sudah berlawanan. Tetapi teman-teman, coba dia perhatikan. Ya. Jarak antara A dan C ya, itu adalah 1, 2 tambah X. 2 tambah X. Sedangkan jarak antara muatan B dan C hanya X. Maka berdasarkan rumus, semakin jauh jaraknya, semakin kecil gayanya. Yang kedua, muatan B itu 2 Q, sedangkan muatan A Q, maka tenaganya lebih besar. Tenaga B lebih besar, jarak lebih dekat. Maka bisa kita pastikan gayanya akan lebih besar daripada yang dihasilkan A. Maka peluang untuk resultan 0 di sini tidak memenuhi. Itu dari sisi logika. Maka teman-teman, itu sudah bisa kita pastikan diletakkan di bagian kiri. Baik, saya sempurnakan gambarnya. Katakan kita harus membuat pemisalan. Misalkan muatan positif Q kecil, muatan ujinya kita letakkan di sini. Yang mana kita misalkan jarak antara muatan ini dengan muatan A X meter. Berarti jarak antara muatan Q kecil dengan B adalah ini 1, 2 tambah X. 2 tambah X. Baik, tadi kita namain ini adalah muatan C.
Oke teman-teman, maka sekarang kita uraikan terlebih dahulu reaksinya atau interaksinya. Muatan A positif, muatan C positif. Maka positif dengan positif tolak menolak. Berarti kita gambarkan ini gaya tolak muatan A pada C. Saya ulang. Muatan A positif Q, muatan C positif. Karena sama-sama positif, tolak menolak. Berarti muatan C nanti ditolak si A. Lalu sekarang kita lihat interaksi antara muatan B dan C. B negatif, C positif, tarik menarik. Berarti nanti muatan C akan ditarik. Berarti panahnya ke sana ya. Akan ditarik muatan B. FB pada C. Saya teman-teman, maka sekali lagi kemungkinan resultan gaya di C0 ada. Ya. Resultan gaya di C sama dengan 0 jika nilai FAC sama dengan FBC. Ya, F di C akan 0. Itu target teman-teman. Gaya totalnya 0. Jika FAC sama dengan FBC. Baik, jika sudah sampai di tahap ini, sudah sederhana untuk menyelesaikannya. Ya, mari kita selesaikan. FAC berarti K QA QC per jarak A dengan C kuadrat. FBC K QB QC per RBC kuadrat. Baik teman-teman, ini bisa kita sliding, ini bisa kita eksekusi ya. Maka sisa QA Q kolom per jarak antara A dengan C tadi kita misalkan X kuadrat sama dengan QB 2 kolom 2 Q kolom per jarak RBC dari B ke C 2 tambah X 2 tambah X kuadrat. Lalu teman-teman, jika ini kita sliding, di sliding tinggal 1. Artinya sekarang tahapan kerja kita 1 per X kuadrat sama dengan 2 per 2 tambah X kuadrat. Lalu supaya lebih sederhana, ini kita akarkan saja ya. Maka yang kita dapatkan akar 1 akar X kuadrat X sama dengan akar 2 per 2 tambah X kuadrat. Jika diakarkan menjadi 2 tambah X. Kita kali silang teman-teman. 2 tambah X sama dengan akar 2X. Lalu kita butuh X, berarti 2 sama dengan akar 2X pindah kurang X. Lalu 2 sama dengan, kalau ini kita ubah, berarti akar 2 kurang 1 kali X. Bisa teman-teman? Akar 2 kali X, akar 2X kurang 1 kali X kurang X. Kita butuh X, maka X sama dengan 2 per akar 2 kurang 1 ya. Lalu ini kita rasionalkan ya. Kembali teman-teman, tadi X sama dengan 2 per akar 2 kurang 1. Kita rasionalkan ya. Maka ini kita kali dengan akar 2 tambah 1 per akar 2 tambah 1. Baik teman-teman,
apa yang kita peroleh? 2 kali akar 2 tambah 1. Berarti bisa saya buatkan 2 kali akar 2 tambah 1 per akar 2 kali akar 2. 2 akar 2 kali 1 tambah akar 2. Terus minus 1 kali akar 2. Minus akar 2 minus 1 kali 1 tambah 1. Ya teman-teman, ini habis. Ya, positif akar 2 kurang akar 2. Maka yang di atas kita peroleh 2 kali akar 2, 2 akar 2 tambah 2 per teman-teman, minus 1 kali 1 tadi minus ya, minus, 2 kurang 1, 1. Maka nilai X kita adalah, bisa saya tuliskan 2 tambah 2 akar 2. Baik, apakah ini sudah solusi? Mari kita cek. X sama dengan 2 tambah 2 akar 2. Pemisahan X itu kan ini. Artinya teman-teman, X yang kita buat itu adalah dari titik A ke C. Dari A ke C nilainya berapa? Akar 2, 2 akar 2 tambah 2. Ya, di kiri 0. Berarti supaya gaya total 0 untuk muatan positif Q kecil diletakkan di X berapa? Jadi jika titik ini kita posisikan dari titik 0, berarti dari 0 ke A 1. Dari A ke C 2 tambah 2 akar 2. Maka jika ditanyakan dari titik 0 sampai ke titik C, berarti minus 1 ya, 1 tambah 2 akar 2. Bisa teman-teman? Itu pertanyaannya. Dari 0 ke C. Maka posisinya, posisi muatan positif Q pada sumbu X adalah di kiri, minus. Ini 1 tambah X yang kita peroleh, berarti jadi minus 3 tambah 2 akar 2. Jika kita lihat pilihan tidak ada, maka bisa kita buat minus 3 tambah 2 akar 2 adalah akar 8 meter. Ini dia teman-teman. Ya, jadi sekali lagi coba pelan-pelan diikuti bahwa kita harus meletakkan muatan ujinya di sebelah muatan yang lebih kecil supaya interaksinya kuat. Ya, teman-teman, maka pilihan kita adalah option A. Baik teman-teman, mungkin itu dulu yang bisa kita selesaikan dari permasalahan yang ada. Kembali, semoga penyelesaian ini bisa membantu dan teman-teman juga bisa mengikuti perlahan-lahan. Itu untuk kali ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terima kasih.